sekecil apapun itu kita tidak bisa buat. Tidak bisa. Semuanya ini hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini perlu diusahakan, usaha atas iman. Sebagaimana kalau kita di rumah ini, Pak, bapak-bapak, tuan-tuan punya beras. Nah, mungkin berasnya sudah berkarung-karung atau bertonton di dalam rumahnya, di rumahnya. Tapi kalau tidak ada usaha untuk menambah itu beras, Masya Allah, hari demi hari dimakan, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, maka dipastikan beras itu nanti akan habis. Karena tidak ada usaha pikir untuk menambah itu beras. Maka begitulah juga halnya dengan iman kita ini dalam dada kita ini. Iman ini bisa juga berkurang, bahkan bisa keluar dari dalam dada manusia. Ibaratkan pakaian iman ini, ibaratkan pakaian yang kita pakai, pakaian itu juga bisa luntur dan usang. Seiring dengan kita memakainya setiap hari, maka bisa luntur dan usang. Maka begitulah juga dengan iman. Iman ini sebenarnya berkurang, Pak, bisa luntur sebagaimana pakaian. Apa yang membuatnya luntur? Apa yang membuatnya berkurang? Iya, ujian-ujian daripada keduniaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman di dunia ini, Pak, tempatnya ujian, diuji kita. Itulah membuat daripada itu. Maka penting ini, Pak, diusahakan ini. Sebagaimana beras tadi. Usaha ini. Bagaimana cara mengusahakannya? Iman ini supaya meningkat terus. Setiap harinya ada peningkatan. Maka kita melihat daripada kisah-kisah orang terdahulu, para anbiya alaihi salatu wassalam, bagaimana dia mendapatkan iman yang sempurna, mengusahakan iman daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan iman yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah, sering mungkin kita dengarkan, bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia mendapatkan tarbiyah, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman daripada anbiya, imannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabiullah Ibrahim untuk buat kerja, bagaimana mendatangi daripada orang-orang, mendatangi orang yang telah melampaui batas, disuruh buat kerja dakwah, menyampaikan ini agama Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ahli keluarganya, membawa istri dan anaknya. Dia suatu lembah di mana lembah itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini diceritakan dalam Al-Quran, bukan dongeng. Bahkan para ustaz kita, ulama kita sering menyampaikan ini kisah. Ditinggalkan di suatu padang pasir, di suatu lembah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan ada ulama yang pernah ceramah bayang, yang ada itu tanda-tanda kematian. Karena memang tidak ada pohon-pohon, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan disitulah ditempatkan daripada istri dan anaknya. Anaknya itu yang masih kecil, itu Nabiullah Ismail alaihissalam yang masih merah, masih bayi, Pak. Ditinggalkan di situ dengan perbekalan yang seadanya. Perbekalan yang seadanya. Beda dengan kita sekarang, Pak, Masya Allah. Perintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk keluar mungkin 40 hari 4 bulan. Sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu, Pak. Musyawarah dengan istri anak, tinggalkan sekian. Sudah waktunya nisab mau keluar. Misalnya seperti kami, Pak, biasanya kami keluar bulan 12. Itu mulai bulan 1 sampai bulan 12 itu Allah kasih rezeki itu sudah ditabung, memang itu ditabung. Waktunya keluar, musyawarah. Nah, sudah dapat sekian, nah ini kamu ambil ini, bekalmu saya bawa. Itu sudah musyawarah. Ini Nabiullah Ibrahim, Pak, bayangkan, meninggalkan perbekalan yang sadar. Maka ketika itu ada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan daripada istri dan anaknya karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya, Pak, menyambut, wahai suamiku, wahai daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Kenapa engkau tinggalkan saya di sini bersama dengan anak?
Nabiullah Ibrahim Pak tidak menoleh sedikit pun. Dia terus berjalan. Dipanggil lagi, wahai Nabiullah, kenapa engkau tega? Apakah engkau tega meninggalkan kami di sini bersama dengan anak saya di sini yang di mana? Di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Apakah engkau tega meninggalkan kami di sini? Nabiullah Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab sedikit pun. Dia tetap berjalan. Nanti pada panggilan ketiga, apa jawab daripada, apa kata daripada istri Nabiullah Ibrahim? Wahai Nabiullah, apakah engkau tinggalkan kami di sini ini karena perintah Allah? Apakah engkau tinggalkan kami di sini karena ini adalah perintah Allah? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kata para ulama, dia hanya mengangguk saja, Pak. Mengangguk, pertanda bahwasanya betul ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengangguk saja. Maka apa kata istrinya? Jawab istrinya, kalau begitu, kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini bersama dengan anak saya. Coba, ini istri saleha juga, Pak. Istri soleha. Kalau ini perintah Allah, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini. Nah, ini makanya pentingnya juga ini ya. Wanita-wanita kita ini dilibatkan juga dalam kerja yang mulia. Nah, makanya ketika kita ini keluar ada namanya juga kerja mastur, usaha atas wanita-wanita. Dilibatkan ini wanita untuk kerja, untuk memahamkan juga wanita-wanita ini dalam usaha kami. Seperti ini wanita salehah ini, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjalan, dia tidak menoleh sedikit pun. Dia hanya mengangguk saja. Apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia tega meninggalkan anaknya di sini? Sebenarnya dia tidak tega, Pak. Karena saya dengar dari ulama apa yang karena Nabiullah juga manusia, Pak, manusia. Kenapa dia tidak menoleh? Pernah alim ulama apa yang menyampaikan bahwasanya Nabiullah Ibrahim khawatir kalau dia menoleh melihat daripada istri dan anaknya, apalagi yang masih kecil itu, takut ada rasa ibah, rasa kasihan yang begitu dalam sehingga dikhawatirkan dia tidak bisa melaksanakan daripada takasa atau perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia ibah atau kasihan melihat daripada istri dan anak. Seperti itu, Pak. Dia kasihan juga sebenarnya. Seperti itu kata, kalau dia menoleh bagaimana? Tidak ada orang, Pak, yang tidak sayang sama istri dan anak-anak. Kita ini kalau misalnya, Pak, 3 hari, 4 bulan, 4 bulan bahkan ini, semua orang sayang dengan anak-anak, cinta dengan anak istri. Tapi karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu, perintah Allah, kita dalam keluar di dalam rangka mengislah diri, memperbaiki diri. Kita belajar juga merisaukan saudara muslim kita. Bagaimana ini agama tersebar, bagaimana saudara-saudara muslim kita ini bisa mengamalkan agama, juga bisa taat, terutama dalam hal perintah sholat, yang mana hari ini banyak daripada saudara kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Kita belajar mengulangkan masuk. Kita semua rata-rata sudah punya keluarga, istri. Kita sayang semua, masih kecil-kecil lagi. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya itu. Kata ulama ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun namanya, baru kembali. Setelah dia balik, masya Allah, disitulah keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya, kekasihnya, yang mau daripada memperjuangkan agama, mengusahakan iman. Diperlihatkan bahwa apa yang terjadi, masya Allah, anak yang ditinggal, sehingga asbab daripada Nabiullah Ismail, maka timbullah air Zamzam di tempat itu. Masya Allah, air Zamzam. Di mana air ini, air Zamzam ini kita nikmati airnya tidak habis-habis. Bahkan kata ulama, airnya itu tidak akan habis sampai kiamat. Dan nikmati oleh ratusan juta orang, puluhan juta orang setiap tahunnya menikmati daripada air Zamzam, tidak habis-habis. Ini keberkahan, Pak. Keberkahan pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama ahli keluarga. Ini asbab pengorbanan Nabiullah Ibrahim bersama keluarga.
dinikmati sekarang sampai sekarang. Orang beribadah haji ke Mekah sana, Madinah, umroh haji, air Zam-Zam diminum ini mengalir semua pahalanya ke Nabi Ibrahim AS bersama ahli keluarga. Makanya kita hadir di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, belajar menambah ikhlas, belajar kita bagaimana mengikuti daripada orang-orang terdahulu para anbiya. Bagaimana kita mengikuti, diperintahkan mengikuti milah Ibrahim. Ini kita buat tadi di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, belajar keluar ini 3 hari, 40 hari, meluangkan masa ya, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di samping istilah diri, bagaimana kita belajar merisaukan Pak. Sunnah Nabi terbesar ini risau pikir Pak. Ya. Bahkan kata ulama, baginda Nabi SAW itu wafat dalam keadaan risau. Wafat Nabi SAW wafat dalam keadaan risau. Sehingga ketika menjelang wafatnya beliau, seorang sahabat mendekat karena ada sesuatu yang mau disampaikan baginda Nabi SAW. Maka terucap dari bibir yang mulia baginda Nabi SAW. Seorang sahabat mendekat, ada yang mengatakan bahwa saya itu adalah Ali dari Allah. Mendekat apa yang diucapkan Nabi di mana ketika itu suara Nabi begitu berat, begitu hilis karena menjelang wafatnya beliau. Apa yang terucap dari bibir yang mulia bagi Nabi SAW? Yang pertama, ummati. Yang kedua, as-salat. Yang ketiga, nisa. Coba. Ummati, bagaimana nanti keadaan umatku setelah saya meninggal? Bagaimana keadaan umat? As-salat, bagaimana nanti keadaan umat saya? Bagaimana sholat? Perkara yang sangat penting adalah sholat. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, syariat agama yang paling besar adalah yang pertama adalah sholat. Yang paling pertama nanti bisa di akhirat adalah sholat. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati sholat. Fa in salat sa'iru amali wa fasadat sa'iru. Pertama-tama yang akan diperiksa, dihisab amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik semua amal yang lain. Kalau rusak juga soal dirisaukan Nabi SAW. Yang terakhir Anissa, bagaimana nanti wanita? Bagaimana nanti wanita? Penting, makanya wanita penting sekali bagaimana diajarkan ini. Nah kita inilah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, bagaimana mendidik daripada ahli keluarga kita. Kalau tadi itu sholat itu adalah as-sholatu maruddin, sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau wanita ini adalah tiangnya negara. An-nisa'u imanul bilad, wanita itu adalah tiang negara. Maknanya apa? Kalau wanita ini baik di suatu rumah tangga, di suatu kampung, di suatu negara maka bisa dipastikan rumah, kampung, itu negara akan dipakai. Berapa banyak dari orang-orang asbab daripada istri, asbab daripada wanita. Suami-suami ada yang korupsi dan seterusnya, ini asbab daripada wanita. Pak, masa ini tetangga sudah beli mobil kita dulu. Sehingga suami kerja keras banting tulang di mana gajinya tidak mencukupi sehingga dia korupsi, mengambil yang bukan hak. Ini karena seorang wanita. Tentunya wanita dilibatkan. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala mencantumkan kisah-kisah Nabi SAW itu supaya menjadi iktibar bagi kita. Bagaimana kisah Nabi SAW dan juga daripada kisah Nabi Ibrahim. Bukan membanding-bandingkan, tapi ini adalah sebagai pelajaran bagi kita. Nabi Nuh alaihissalam 100 tahun dakwah kalau pagi, kalau sore istrinya datang mempengaruhi masyarakat. Jangan kau dengar itu orang gila itu yang didengar. Coba bayangkan. Singkat cerita, karena istri wanitanya, istrinya ini tidak beriman kepada suaminya, tidak mau masuk kepada agama Allah, maka anaknya juga itu tidak beriman. Anaknya tidak ikut beriman. Karena wanita kalau tidak baik agamanya maka akan mempengaruhi anak kita, generasi kedua. Itu Pak. Karena wanita itu fitrahnya lebih dekat kepada anaknya. Fitrah wanita itu lebih dekat kepada ibunya. Kita itu seorang ayah, seorang bapak keluar mencari nafkah. Ya, kebanyakan di luar, tapi anak ini lebih dekat kepada ibu. Dan fitrahnya memang begitu. Karena bagaimana tidak dikandung sekian bulan, disusui lagi. Ya, makanya dia memang lebih dekat. Nah, kalau wanita ini tidak baik atau kurang paham daripada agama, maka akan mempengaruhi daripada generasi keturunan.
penting Pak dibatkan juga bagaimana wanita wanita kita. Maka kitalah seorang laki-laki ini adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan setiap pemimpin akan dimintai daripada pertanggungjawab. Setiap pemimpin akan dimintai daripada pertanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau seperti kita belajar. Nanti setelah pulang ada ilmu kita dapat, kita sampaikanlah kepada istri dan anak-anak kita, anak perempuan kita. Jadi yang bertanggung jawab mencarikan nafkah tentang nafkah ilmu adalah seorang ayah, seorang suami, seorang bapak. Maka kita ini seperti ini, kita keluar, ada ustaz kita belajar, pulang ajar kepada istri kita. Bukan istri kita yang disuruh untuk belajar yang bukan kepada mahramnya, tapi kita lah. Kalau sesama wanita ya nggak ada masalah, sama ustaz ya nggak ada masalah. Tapi yang dititik beratkan seorang suami mengajarkan kepada istri. Seperti itulah para sahabat. Ketika pulang dari baginda Nabi SAW bermajlis, dia pulang dia sampaikan kepada istri. Masya Allah, seperti ini. Maka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insya Allah nanti Pak di Cikampek, di Bandar Lampung, Kota Baru Jati Agung akan ada pertemuan umat Islam dengan tema Tabligh Akbar Indonesia Berdoa. Maka diharapkan semua kita di sini hadir di sana, dan bagaimana juga kita mengajak daripada saudara muslim kita yang lain. Nah, kita akan hadir di sana. Target kehadiran 1 sampai 5 juta orang. Nah, sudah disiapkan di sana sarananya, tempatnya akan disiapkan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hadir di sana sama-sama berdoa. Nah, senjata orang mukmin ini adalah doa. Kalau 1 juta sampai 5 juta orang berdoa, bagaimana kira-kira Pak? Insya Allah akan turunkan daripada keberkahan yang di negara kita ini, khususnya di Lampung ini, kami dari Sulawesi akan dihindarkan dari para bencana, akan diberkahi daripada negara kita ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab agama ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab agama ini tanggung jawab kita bersama. Maka kita senantiasa fastabiqul khairat. Ada ahli keluarga kita yang belum sholat hajat, tidak untuk sholat, tetangga-tetangga kita. Bahkan kita pikir risau bagaimana kita akan menyebarkan, mengambil tanggung jawab ini untuk keseluruhan. Semoga bersedia insyaallah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Untuk sempurna jadi kita tutup dengan doa jadi subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.